Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ya, terima kasih yang sudah hadir tepat waktu pada pembelajaran pagi hari ini. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, silakan ketua kelas untuk dapat memimpin doa. Ketua kelasnya siapa? Wika ya? Wika silakan untuk dapat memimpin doa. Ketua kelasnya, Wika, silakan dipimpin doa dulu. Atau yang lain, mungkin sedang trouble. Duyan, pimpin doa. Siap gerak berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih sudah dipimpin doa. Nah, sebelum kita lanjut, akan saya absen dulu ya. Yang pertama, Taskia Nurul Saputri hadir. Hadir, Bu. Nabila Setianingrum ada? Nabila, mana Nabila? Oh ya. Terus Dwian Rifki Wijaya. Hadir ya. Kemudian Wika Lutfiana. Wika, mana ini Wika? Wika hadir? Hadir ya. Kemudian Naila Faradina. Naila Faradina, oke. Kemudian yang terakhir Alvina Dwi Mulyanti. Ada? Ya, oke. Gimana kabar kalian semua hari ini? Sehat semua ya? Ya, semangat ya buat mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Semangat, Bu. Ya, oke. Nah, tolong jika kalian sudah siap, tolong disiapkan alat-alat atau alat tulis atau buku paket yang akan digunakan untuk pembelajaran pada hari ini. Coba tunjukkan ke Ibu. Bukunya mana? Sudah siap belum? Oke, sudah siap semua ya. Nah, saya izin share screen. Terlihat tidak? Share screen saya. Ya. Sudah muncul di HP kalian? Ya, sudah muncul ya. Sudah, Bu. Ya. Nah, jadi pada pertemuan hari ini itu kita akan membahas atau kita akan belajar materi tentang apa ini? Masih di trigonometri, yaitu grafik fungsi trigonometri. Ini ya, ini materi yang akan kita pelajari hari ini. Nah, kemudian tujuannya apa? Jadi tujuan pada pembelajaran hari ini itu diharapkan nantinya kalian itu dapat memahami fungsi trigonometri, kemudian kalian dapat menjelaskan grafik fungsi trigonometri, kemudian kalian juga nantinya dapat membuat sketsa grafik fungsi trigonometri dan juga menggambar grafik fungsi trigonometri dengan tepat. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Nah, selanjutnya dalam kegiatan pembelajaran hari ini itu apa saja sih yang akan kita laksanakan? Nah, yang pertama, nanti dalam pembelajaran ini Ibu akan bagi kalian ke dalam 2 kelompok. Masing-masing kelompok nanti jumlahnya 3 ya. Nah, nanti dalam diskusi kelompok ini nanti kalian mengerjakan lembar kerja yang sudah Ibu bagikan di grup WhatsApp matematika. Ya, nanti bisa kalian lihat dan diharapkan sudah kalian cetak masing-masing, ya. Nah, kemudian dalam pembelajaran kali ini juga diharapkan kita aktif tanya jawab, ya. Jadi bukan hanya Ibu yang aktif menjelaskan, tapi kalian juga aktif mengikuti pembelajaran. Nah, yang terakhir nanti akan diadakan evaluasi atau
kuis di akhir pembelajaran. Nanti bentuknya Google Form, pilihan ganda, nanti silakan kalian kerjakan. Itu kegiatan pembelajaran yang akan kita laksanakan dari awal sampai akhir. Nah, kemudian dalam pembelajaran kali ini juga ada penilaian yang akan Ibu ambil dari kalian dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Yang pertama adalah penilaian sikap. Jadi sikap kalian dalam mengikuti pembelajaran akan Ibu nilai. Di sini terkait dengan kedisiplinan dan keaktifan. Jadi nanti selama kegiatan pembelajaran itu kalian disiplin itu bagaimana? Ya tadi sudah terlihat kalian sudah masuk ke kelas tepat waktu, itu sudah disiplin waktu, kemudian nanti disiplin saat mengerjakan atau mengumpulkan tugas, dan kalian dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Itu masuk ke dalam sikap kedisiplinan. Nah, keaktifannya bagaimana? Nanti kalian bisa aktif bertanya atau aktif menjawab pertanyaan yang saya berikan. Itu nanti masuk dalam nilai sikap, disiplin, dan aktif. Nah, yang kedua adalah penilaian pengetahuan. Jadi nanti selain sikap, pengetahuan nanti saya ambil dari evaluasi atau kuis. Dan yang terakhir, penilaian keterampilan. Keterampilan nanti diambil dari bagaimana cara kalian dalam mengerjakan LKPD. Di situ kan ada bagaimana cara kalian menggambar grafik dan sebagainya. Itu nanti masuk dalam penilaian keterampilan. Itu ya. Perlu kalian perhatikan agar kalian mendapat nilai yang baik. Nah, pada pembelajaran hari ini itu kan kita akan belajar materi grafik fungsi trigonometri. Nah, apa sih materi prasyarat atau yang harus kalian ingat kembali? Nah, di sini yang harus kalian ingat atau kalian kuasai yaitu terkait dengan nilai-nilai trigonometri sudut-sudut istimewa. Nah, sebelumnya saya mau tanya dulu, masih ingat tidak kalian sudut-sudut istimewa itu nilainya sudut berapa saja? Coba ada yang mau menjawab? Taskia, coba. Nilai-nilai trigonometri sudut istimewa di kuadran 1 nilainya berapa saja? 90 derajat. Berapa, Duyan? Dari 0 derajat, kemudian? Sampai 90 derajat. 0 derajat, 30 derajat, 45, terus? 60 derajat, 90 derajat. Iya, dan 90 derajat. Itu di kuadran 1. Kalau di kuadran 2 ada yang tahu nggak? Kalau kuadran 2 nilainya dari berapa? 90 sampai? 90 derajat sampai 180 derajat. Ya, kalau kuadran 3? 180 sampai 180 derajat sampai 270 derajat. Ya, kuadran 4? 270 derajat sampai 360 derajat. Kalau di kuadran 1 itu yang positif itu untuk nilai sin, tan, atau cos? Kuadran 1? Semuanya. Iya, semuanya positif. Kalau kuadran 2? sin. Sin. Kuadran 3? Tan. Ya, dan kuadran 4? Cos. Ya, untuk nilai-nilainya Ibu harap kalian juga sudah hafal ya dari 0 derajat sampai ke 360 derajat. Untuk kuadran 2, 3, dan 4 itu menggunakan sudut berelasi. Nah, ini ya, seperti ini ya, dari sin alfa, cos alfa, tan alfa, dari kuadran 1, 2, 3, dan 4. Nah, nanti nilai-nilai ini itu yang akan digunakan dalam kalian menggambar grafik fungsi trigonometri. Jadi kalian harus memahami nilai-nilai trigonometri untuk sudut-sudut istimewa, baik itu kuadran 1, 2, 3, maupun 4. Tuh ya, sampai sini. Ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ya? Belum. Ya, oke. Nah, terkait dengan pembelajaran pada hari ini,
tentunya saat kita mempelajari sesuatu itu kan pasti ada manfaatnya ya. Jadi kita belajar trigonometri itu juga ada kebermanfaatannya. Walaupun saat kalian melihat materi trigonometri itu kan terlihat materinya abstrak ya, seperti ini materinya gunanya untuk apa, seperti itu kan. Nah, tapi ternyata materi-materi trigonometri atau yang lainnya itu sangat ada manfaatnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, namun tidak terlihat langsung. Contohnya, trigonometri itu bisa dipakai untuk mengukur ketinggian, kemudian untuk sebagai mengukur gelombang, kemudian trigonometri itu dapat dimanfaatkan pada pelajaran-pelajaran lain atau pada bidang keilmuan lain seperti astronomi, fisika, seperti itu. Jadi kita belajar trigonometri itu pasti ada manfaatnya. Nah, pada materi kali ini terkait dengan grafik fungsi trigonometri yang akan dipelajari itu adalah yang pertama, nanti akan belajar fungsi sinus dan grafik sinus. Kemudian fungsi kosinus dan grafik kosinus. Kemudian yang ketiga fungsi tangen dan grafik tangen. Dan yang keempat adalah fungsi sinus dan kosinus untuk bentuk Y sama dengan A sin WX dan Y sama dengan A cos WX. Ini ada 4 yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, sebelumnya coba kalian amati grafik fungsi trigonometri untuk nilai sin. Coba, di sini kan ada 3 gambar ya. Ada grafik fungsi untuk Y sama dengan sin X. Yang kedua itu yang B, Y sama dengan negatif sin X. Dan yang ketiga, Y sama dengan negatif sin 2X. Coba, kalian amati dari ketiga gambar ini. Ini kan sama-sama grafik fungsi nilai sinus. Tapi gambarnya di sini sama apa berbeda? Sama atau berbeda coba gambarnya? Dari gambar 1 dan gambar 2 dulu. Dari Y sama dengan sin X dan Y sama dengan negatif sin X. Gambarnya sama apa beda? Sama atau berbeda? Coba. Beda. Bedanya di mana coba? Dari gambar 1 dan gambar 2 bedanya di mana? Bedanya di ini untuk yang titik yang di atas yang pertama itu kan di titik pi per 2,1 ya kan? Nah, untuk gambar yang kedua yang pertama itu untuk interval 0 sampai pi itu sebagai lembah di pi per 2, negatif 1 ya kan? Kalau yang positif pertama itu ke atas dulu dari 0 sampai pi. Nah, kalau yang negatif sin X itu nilainya dari 0 sampai pi per 2 itu lembah dulu atau ke bawah dulu kan? Ya kan? Beda ya. Nah, ini untuk nilai sin. Nah, coba yang kedua. Di sini ada gambar untuk fungsi Y sama dengan cos X. Ada 3 gambar. Nah, di sini coba kalian perhatikan. Di sini kan Y sama dengan cos X itu akan berbeda gambarnya dengan Y sama dengan negatif cos PX. Berbeda juga dengan gambar yang ketiga. Itu ya. Coba ada yang bisa membedakan nggak antara grafik satu dengan yang lainnya? Ada yang bisa menjelaskan tidak? Bedanya di mana? Periode gelombang 1 bulan. Gimana? Kalau yang Y sama dengan cos X, titik yang pertama di sini 0,1, kemudian turun pi per 2,0 ya kan? Dan seterusnya. Untuk yang Y sama dengan negatif 4 cos PX.
Kalau yang Y sama dengan cos X ini kan amplitudonya berapa? 1. 1. Nah, kalau yang Y sama dengan negatif 4 cos PX, amplitudonya berapa? Berapa? 4 kan? Oh, 4. Amplitudo kan ini. Lihat gelombangnya, ketinggian gelombangnya. Kalau ini kan 1. Nah, kalau ini kan 4, ya kan? Nah, jadi perbedaannya di mana? Di amplitudo dan periodenya. Tuh ya. Nah, selanjutnya coba sekarang bagaimana sih cara menggambar grafik fungsi trigonometri? Nah, untuk menggambar grafik fungsi trigonometri itu ada langkah-langkah menggambar grafik fungsi trigonometri. Yang pertama itu tentunya adalah membuat diagram kartesius. Jadi grafik fungsi trigonometri itu dibuat pada pada diagram kartesius, di mana sumbu X itu berarti mewakili sudutnya. Sudutnya itu bisa ditulis dalam derajat atau dalam radian. Nah, sumbu Y-nya itu mewakili nilai fungsinya. Kemudian yang kedua itu menentukan semua letak titik koordinat yang mewakili sudut istimewa dalam nilai fungsi trigonometri. Kemudian yang ketiga baru dihubungkan titik-titiknya. Ini gampang ya cara menggambarnya. Yang penting kalian tahu nilai-nilai untuk sudut istimewanya. Nanti kalian bisa menggambarnya. Nah, seperti ini. Ini kalau nilai apa? Grafik fungsi Y sama dengan sin X. Yang pertama, berarti kalian tentukan dulu nilai X-nya. Misalkan nilai X-nya ditentukan dari 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, sampai 360 derajat. Kemudian, ini kan sin X, artinya sin 0, 0, sin 30, setengah, dan seterusnya. Ini saya rasa kalian sudah bisa semua. Nah, setelah itu, nilai-nilai ini tinggal kalian pasangkan dan kalian gambar pada koordinat kartesius. Ini koordinat kartesius. Nah, jadilah grafik fungsi Y sama dengan sin X adalah seperti ini. Nah, kemudian sifat-sifatnya apa? Jadi, untuk grafik fungsi Y sama dengan sin X, sifatnya adalah daerah asalnya atau DF-nya itu R itu berarti adalah semua bilangan real. Kemudian untuk daerah hasilnya itu berarti Y-nya antara negatif 1 sampai 1. Nah, untuk periodenya berarti 2pi. 2pi berarti gimana? Berarti dari 0 derajat sampai 360 derajat. Ini gambar di sini. Selang periodenya 0, ini kan gambarnya, grafiknya dimulai dari 0 sampai dengan 360 derajat. Berarti artinya periodenya adalah 2pi. 2pi itu kan sama saja dengan 360 derajat. Karena pi nilainya berapa? 180. Nah, kemudian yang kelima, nilai maksimum. Nilai maksimumnya berapa di sini? Nilai maksimum berarti 1 ini kan titik pada puncak 1 di sini. Kemudian nilai minimumnya paling bawah, titik lembahnya berapa ke bawah? Negatif 1. Nah, ini untuk negatif 1. Ini untuk fungsi Y sama dengan sin X. Nah, kemudian bagaimana dengan fungsi Y sama dengan cos X? Caranya sama yang pertama. Yang pertama, tentukan dulu nilai X-nya. Ini dari 0 derajat sampai 360 derajat. Karena periode dari nilai fungsi Y sama dengan cos X dan Y sama dengan sin X itu 360 derajat atau 2pi. Nah, bedanya di mana antara fungsi Y sama dengan sin X dan fungsi Y sama dengan cos X? Kalau nilai maksimum dan minimumnya sama ya. Nilai maksimumnya sama 1 dan nilai minimumnya sama negatif 1. Iya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum ada ya?
Nah, kita lanjutkan untuk grafik fungsi Y sama dengan tan X. Nah, kalau tan X ini agak berbeda gambarnya, ya kan? Coba dilihat di sini. Kalau misalkan sin X dan cos X itu kan gambarnya seperti gelombang ya. Ada lembah, ada bukit, ada nilai maksimumnya. Nah, tapi kalau misalkan fungsi Y sama dengan tan X, itu gambarnya seperti ini, ke atas. Jadi nilainya ini tidak memiliki nilai ekstrim. Maksudnya dia itu atau gambar grafik fungsi Y sama dengan tan X itu tidak memiliki nilai maksimum dan nilai minimum. Jadi gambarnya seperti ini. Di sini hanya punya asimtot tegak. Ini ada garis tegak di sini, di mana nilainya itu adalah di nilai X sama dengan pi per 2 plus Kpi. Nah, ini untuk cara menggambar grafik fungsi Y sama dengan tan X. Caranya masih sama, seperti Y sama dengan sin X dan Y sama dengan cos X. Kenapa di sini menuju tak hingga? Karena di sini kan ada untuk tan 90 derajat, tan 270 derajat, itu kan nilainya adalah tak terhingga. Makanya gambarnya seperti ini. Itu untuk nilai-nilai grafik fungsi. Tadi ada 3 ya, Y sama dengan sin X, Y sama dengan cos X, dan Y sama dengan tan X. Nah, ini masih dasar. Nah, yang inti materi pada hari ini yang akan kalian pelajari sendiri, nanti akan kalian kerjakan melalui LKPD, itu terkait dengan ini. Coba, tadi kan nilainya hanya Y sama dengan sin X, Y sama dengan cos X, Y sama dengan tan X. Nah, sekarang bagaimana dengan grafik yang bentuknya seperti ini? Y sama dengan A sin WX, kan nilainya berbeda ya, ada A di depan, atau Y sama dengan A cos WX. Karena tadi kan pada gambar sebelumnya, yang masalah 1 dan 2, itu kan kalian bisa melihat di situ untuk gambar-gambar mana ya tadi? Nah, ini ya. Nah, tadi kan ada tiga gambar grafik ini. Dari 3 gambar grafik ini, kalian sudah bisa membedakan atau tahu perbedaannya antara gambar 1, 2, dan 3. Tadi kan yang saya jelaskan itu baru terkait dengan gambar 1. Bagaimana cara menggambar yang Y sama dengan sin X dan Y sama dengan cos X. Nah, sekarang yang akan kalian pelajari itu adalah terkait dengan gambar-gambar yang selain fungsi umum, fungsi Y sama dengan cos X dan fungsi Y sama dengan sin X. Sebentar, ini saya cari dulu. Sebentar. Masih terlihat nggak share screen-nya? Enggak, Bu. Enggak ya, saya stop share screen dulu. Saya share screen ulang. Sebentar, saya share screen lagi. Ini trouble. Sebentar.
Sebentar, ini PowerPoint-nya tidak bisa dibuka. Sebentar. Sebentar, saya PowerPoint-nya macet. Bentar, saya buka dulu. Bentar ya, masih membuka PowerPoint-nya. Tadi trouble. Masih terlalu berat. Ya, kita lanjutkan saja ya. Ini PowerPoint-nya ada kendala, tidak bisa dibuka. Nah, untuk tadi kan apa tadi? Sampai mana ya tadi? Kita akan belajar terkait dengan apa tadi yang sudah saya sampaikan? Terkait dengan untuk fungsi trigonometri bentuk yang lain ya, yang Y sama dengan A sin WX, dan yang kedua adalah apa? Y sama dengan A cos WX. Iya. Nah, untuk materi selanjutnya, untuk kegiatan selanjutnya, yang akan kalian laksanakan itu nanti silakan kalian diskusikan dengan teman satu kelompok kalian terkait dengan bagaimana cara menyelesaikan atau menggambar grafik fungsi Y sama dengan A sin WX dan grafik fungsi Y sama dengan A cos WX. Nah, untuk pembagian kelompoknya sesuai dengan yang sudah Ibu bagi kelompoknya pada
pertemuan sebelumnya. Nah, untuk mengingatkan kembali, saya bagi lagi ya. Yang pertama, untuk kelompok pertama itu nanti ada 3. Yang pertama Taskia, Nabila, dan Dwian. Itu nanti masuk pada kelompok pertama. Dan untuk kelompok yang kedua itu Wika, Lutfiana, Naila, dan Alvina. Ya. Nah, silakan kalian kerjakan LKPD yang sudah Ibu bagikan melalui WhatsApp. Sudah dicetak semua ya, sudah di-print ya. Kalau sudah, silakan kalian tetap menyalakan kamera karena Ibu akan memantau kegiatan diskusi kalian. Silakan kalian kerjakan masalah yang ada pada LKPD, bagaimana cara menggambar grafik fungsi yang Ibu berikan pada LKPD terkait dengan grafik fungsi yang tadi sudah Ibu jelaskan. Ada yang mau ditanyakan? Silakan bisa jika berdekatan bisa berkelompok secara langsung, jika tidak kalian berjauhan bisa kalian diskusi melalui WhatsApp. Ya, Ibu beri waktu berapa ini? 20 menit ya? 15 menit. Cukup ya 15 menit ya? Untuk mengerjakan LKPD. Ya, coba silakan bisa dimulai untuk mengerjakan. Nanti jika sudah selesai, nanti bisa dikirimkan di grup matematika, ya. Silakan untuk diskusi kelompok, Ibu pantau dari sini. Untuk kameranya tetap dinyalakan, biar bisa Ibu pantau. Ya, silakan dikerjakan. Patenya di share. Hoi. Itu dibuka dulu LKPD-nya. Ini ya, untuk mengerjakan LKPD itu akan saya beri rambu-rambunya cara menyelesaikan atau langkah-langkah dalam menggambar grafik fungsi yang berbentuk Y sama dengan A sin WX atau Y sama dengan A cos WX. Silakan kalian lihat lagi di layar, ini yang saya share screen, agar nanti kalian bisa mengerjakan LKPD-nya dengan baik dan benar. Yang pertama, nanti kalian tentukan dulu amplitudo dan periode dari fungsi-fungsi tersebut. Nanti itu kan ada 2 masalah ya, ada 2 fungsi yang harus kalian kerjakan. Tentukan dulu amplitudo sama periodenya. Terus yang kedua, itu nanti kalian bagi intervalnya itu menjadi 0 sampai dengan 2pi per W. Kemudian menjadi 4 subinterval yang berjarak sama. Yang ketiga, menggunakan titik akhir untuk dari subinterval ini untuk menentukan 5 titik kunci pada grafik. Yang keempat, baru kalian memplotkan 5 titik kunci dan baru dapat menggambar grafiknya. Nih ya, nanti silakan dikerjakan sesuai dengan langkah-langkah ini. Silakan dikerjakan. Nih ya, kelompokannya sesuai dengan yang ada di sini ya. Kelompok 1 dan kelompok 2. Silakan disesuaikan. Masing-masing anggota kelompok harus aktif berdiskusi. Tidak ada yang mainan sendiri. Karena saya pantau dari sini ya. Kalian terlihat kameranya.
Ya, silakan dimulai. Bukunya nyala nggak? Gua retorekan. Jika ada pertanyaan terkait dengan LKPD yang kalian kerjakan, silakan kalian tanyakan. Kalau ada kebingungan boleh ditanyakan, ya. Nah, untuk mengerjakannya silakan kalian gunakan sumber-sumber yang dapat digunakan sebagai acuan kalian dalam mengerjakan LKPD. Misalkan kalian juga dapat menggunakan bahan ajar yang sudah saya share di grup, itu bisa kalian gunakan sebagai sebagai sumber atau bahan referensi ya, atau kalian kan juga dapat mencari di internet atau di buku-buku lain ya. Silakan dapat dikerjakan secara berkelompok. Ibu. Ya, Duyan, gimana Duyan?
Ini ngerjainnya lewat buku tulis kan, Bu? Iya. Atau lewat kalau sudah di print bisa langsung di LKPD-nya. Siap, Bu. Makasih.
Bagaimana? Ada kesulitan tidak? Tidak. Ya, dilanjutkan.
Iya, nanti kalian saat mengerjakan LKPD, kalian perhatikan langkah-langkah ini ya. Kemudian, masalah satunya menggambar grafik fungsi Y sama dengan 3 sin 4X. Kelompok 1 atau kelompok 2, ada yang masih bingung? Nah, yang pertama itu kalian tentukan, nah di sini kan sudah ada ya keterangannya bahwa amplitudo itu adalah harga mutlak dari nilai A-nya. A itu kan yang ada di, ini berarti A-nya berapa ini? Y sama, kan bentuknya itu kan Y sama dengan A sin WX. Berarti kan di sini A-nya bisa ditentukan. Ya. Terus baru menentukan periodenya dan sampai dengan subintervalnya. Baru melengkapi tabel dan terakhir kalian dapat menggambarnya. Terus nanti dibuat kesimpulannya dari daerah asal sampai dengan memotong sumbu X-nya di mana. Begitu juga untuk masalah yang kedua. Masalah kedua berarti terkait dengan fungsi cos X. Fungsi apa? Fungsi Y sama dengan 2 cos 2X. Ya. Caranya sama dengan yang masalah pertama. Hanya saja yang masalah pertama itu berarti fungsi sin, yang masalah kedua fungsi cos. Silakan dikerjakan. Jika yang sudah selesai, jawabannya silakan dikirimkan melalui WA group ya. Nanti akan saya bantu share screen saat kalian presentasi. Yang sudah selesai boleh mulai dikirimkan. Nanti jika sudah selesai semua, kita mulai presentasinya. Ini kan cuma ada 2 masalah. Saya harap tidak ada yang kesulitan karena sudah jelas langkah-langkah pengerjaannya. Salah satu. Kelompok 1 bagaimana? Sudah sampai mana mengerjakannya? Tanya, ini kelompok 2 ngerjain masalah 2 ya, Bu? Dua-duanya dikerjakan, tapi nanti saya tunjuk untuk presentasinya. Nanti kelompok 1 presentasi masalah 1, kelompok 2 presentasi masalah 2. Tapi dua-duanya tetap dikerjakan. Baik, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Ya, Bu. Kelompok 1. Wika sudah selesai, Wika?
Waktunya sudah hampir habis. Sampai jam 10 tepat ya. Silakan masing-masing kelompok. Jika sudah selesai, jawabannya bisa dikirim ke grup. Nanti akan saya bantu untuk share screen. Tinggal kelompok 1 ya yang belum mengirim ya.
Kelompok 2 sudah. Tinggal kelompok 1. Silakan dikirim kelompok 1. Kelompok 1 siapa? Duyan, Nabila, sama Taskia. Ya, ini sudah masuk ya kelompok. Ini saya download. Dan saya download dulu untuk kelompok 1 dan kelompok 2 yang sudah mengirim. Halo, masih terdengar suara saya? Terdengar, Bu. Ya, ini saya sedang membuka file yang kalian kirim, tapi masih belum berhasil. Sebentar. Harus dipastikan. Atau langsung presentasi saja, tidak usah saya share screen, saya lihat di
Saya lihat di WhatsApp yang sudah kalian kirim tadi ya. Karena ini bermasalah, nanti waktunya terlalu lama. Bentar. Untuk masalah pertama, mau kelompok 1 atau kelompok 2? Kelompok 1, Bu. Kelompok 1. Kelompok 1. Ya, oke. Sebentar, ini, nah ini jadi. Bu. Saya coba share screen, jadi apa enggak ini? Sudah bisa saya buka. Teman-teman cari amplitudonya. Bentar. Langsung saja ya, ini laptopnya terlalu berat buat share screen. Kalian langsung mempresentasikan saja, dibacakan, nanti saya melihat dari jawaban kalian yang sudah kalian share di WhatsApp. Nah, ini untuk kelompok 2 juga kalian bisa melihat di jawaban kelompok 1 pada WhatsApp ya. Nah, ini kelihatan tidak? Kelompok 1 mau masalah 1 ya, sebentar. Saya lihat dulu masalah satunya. Ini karena terlalu berat. Sebentar. Ya, silakan langsung dipresentasikan saja. Ini kalau menunggu ini kayaknya terlalu lama. Silakan kalian presentasi untuk masalah yang pertama dari kelompok 1. Silakan dipresentasikan. Kalian baca saja jawaban kalian di situ. Untuk kelompok 2 bisa menyimak dari jawaban kelompok 1 yang sudah di-share di WhatsApp group. Siapa yang mau presentasi? Duyan, Bu. Oke, Duyan. Bentar, Bu. Amplitudo A-nya itu sama dengan 3. Periode T-nya sama dengan 2V per W Ya. sama dengan 2180 derajat. 2 kali 180. 2 kali 180 derajat per 4 sama dengan 90 derajat. Kemudian? Karena periode T-nya sama dengan 2V per W sama dengan 90 derajat, maka jarak subintervalnya sama dengan 2V per W ditambah 4 sama dengan 90 derajat per 4 sama dengan 22,5. Terus setelah itu? Terus setelah itu membuat tabel. Iya. Tabelnya itu X. Ada Nilai X-nya berapa saja? nilai X-nya ada 0 derajat, 22,5 derajat, 45 derajat, 67,5 derajat, 90 derajat. Ya, terus? Terus ya, nilai Y sama dengan 3 sin dalam kurung 4X ada 0, 0, 3,
0, min 3, 0 juga. Terus untuk selanjutnya nilai XY-nya itu 0,0, 22,5 derajat, 3. Terus 45 derajat, 0, 67,3 derajat, 3 derajat, min 3. Min 3. Ya. Mabu. Terus selanjutnya 90 derajat, 0. Habis itu membuat grafiknya. Nah, Grafiknya grafiknya seperti ini ya. ya Bu, kayak gitu Bu. Ya, kelompok 2 silakan diperhatikan ini grafiknya seperti ini. Untuk kelompok 1 diperhatikan sama atau tidak ya. Terus kemudian Daerah asal atau domainnya ini kan? R ya, bilangan real. Ya, R Bu. Terus yang B, daerah hasil atau range-nya R per T min 3 lebih dari Y. kurang dari itu bacanya. Kurang dari sama dengan Y. Kurang dari sama dengan 3. Gitu bacanya. Kalau ada garisnya itu sama dengan, tapi kalau nggak ada. Terus yang C, amplitudo dari grafik fungsi di atas adalah 3. Ya. Periode grafik fungsi di atas adalah 90 derajat. Yang E, Ya. nilai maksimum grafik 22,5, 3. Nilai minimum grafiknya itu 67,5, min 3. Memotong sumbu min X di 45 derajat, 0 dan 90 derajat, 0. Ya. Sudah Bu. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, untuk kelompok 2, coba perhatikan. Ada yang berbeda nggak jawabannya? Tadi yang disampaikan oleh kelompok 1, yang diwakili oleh Duyan, dari kelompok 2, ada yang berbeda tidak? Sama ya? Sama Bu. Sama. Nah, coba kalian perhatikan di poin E sama F di sini. Nilai maksimum. Di sini kelompok 1 menuliskannya ini apa? Kalau ini berarti titik maksimum kan ya, 22,5,3. Nilai minimumnya 67,5, negatif 3. Yang benar berarti nilai maksimumnya berapa kira-kira? Nilai maksimum kan berarti yang puncak tertingginya di mana? Di titik berapa di sini? Di 3 kan? Dan nilai minimumnya di negatif 3. Jadi jawabannya yang E sama F. Untuk nilai maksimumnya adalah 3 dan nilai minimumnya adalah negatif 3. Gitu. Nah, sekarang tinggal kelompok 2 untuk masalah yang kedua. Nih ya, kelompok 2 benar ya? Wika, Naila, dan Alvina. Kelompok 2, masalah 2. Saya turunkan ke bawah dulu. Mana, sudah terbaca belum? Nah, ini ya. Ya, silakan kelompok 2 yang mau mewakili siapa? Mila. Semuanya Bu. Wika Bu. Gantian. Wika Bu. Ya, boleh. Gantian. Ya, perkenalan dulu. Tadi kelompok 1 ada yang lupa perkenalan. Salam dulu, biasakan saat presentasi salam dulu, perkenalan dulu, baru menyampaikan presentasinya. Silakan, Wika atau Alvina. Baik Bu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Perkenalkan saya Rika Lutfiana Beler. Perkenalkan juga nama saya. Perkenalkan di sini kami mempresentasikan jawabannya yaitu periode T sama dengan 2pi per W sama dengan 360 derajat, 2 sama dengan 180 derajat. Karena periode sama dengan 2pi sama dengan 180 derajat, maka Yang jarak lainnya antar di mute dulu biar Wika jelas. Yang lainnya suaranya dimatikan dulu. Karena ini Wika tidak jelas saat presentasi. 2pi ditambah 4 sama dengan 180 derajat per 4 sama dengan 45 derajat. Terus lanjut. Pembuatan tabel X sama dengan 0 derajat, 45 derajat, 90 derajat, 135 derajat, sama 120 derajat. Untuk yang Y sama Cos 3X sama dengan 2 min akar 2 negatif 2. Yang X sama Y dalam kurung 0 2 45 derajat, negatif 2. 90 derajat, 135 derajat akar 2 sama 180 derajat, min 2. Untuk grafiknya Ya, untuk grafiknya ini amplitudonya 2. gambarnya lebih dirapikan lagi ya. Terus selanjutnya Daerah asal domainnya sama dengan R, daerah hasil atau range-nya. Min akar 2 lebih kecil sama dengan Y lebih kecil sama dengan akar 2. Amplitude dari grafik fungsi di atas adalah 2. Periode grafik fungsi di atas adalah 180 derajat. Nilai maksimum grafik 135 derajat. Akar 2. Nilai minimum grafik 45 derajat. Koma negatif akar 2. Memotong sumbu negatif X 90 derajat, 0. ya. Ini tapi saya koreksi lagi ya, untuk nilai maksimumnya berarti di akar 2
dan nilai minimumnya di negatif akar 2. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, terima kasih. Berarti untuk kegiatan diskusi kelompok sudah selesai ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke kegiatan selanjutnya. Nah, coba dari tadi awal sampai akhir dari yang saya jelaskan, sampai dengan tadi kalian mengerjakan LKPD, kita simpulkan bersama-sama. Kira-kira apa saja yang sudah kita peroleh pada pembelajaran hari ini? Kita simpulkan dulu. Coba, tadi apa yang sudah kalian dapat? Yang pertama berarti menggambar apa tadi? Grafik fungsi untuk Y sama dengan sin X, Y sama dengan cos X, dan Y sama dengan tan X. Kemudian yang tadi ada pada LKPD itu untuk apa? Grafik fungsi Y sama dengan A, Asin, sin, asin, WI, dan cos A, cos WI. Ya, nah sekarang adalah evaluasi pembelajaran. Saya kirimkan link Google Form, saya kirimkan melalui grup WhatsApp ya. Silakan kalian cek grupnya masing-masing. Kalian cek HP-nya masing-masing. Sebentar, saya kirimkan ke kelas matematika. Ya, itu sudah saya kirimkan. Silakan kalian, saya beri waktu karena itu ada 3 soal yang saya rasa itu mudah. Saya kasih waktu 6 menit. Masing-masing soal silakan kalian kerjakan selama 2 menit. Ya, dimulai dari sekarang. Nanti pukul 10.23 sudah 10.30 sudah selesai semuanya. Ya, Bu. Dikerjakan sendiri-sendiri ya. Tidak ada yang kerjasama. Kalau diskusi kelompok, LKPD boleh kerjasama, tapi kalau misalkan evaluasi pembelajaran, kalian kerjakan secara individu, biar nanti saya bisa tahu kemampuan kalian sampai di mana.
3 menit lagi ya. Sampai 10.30 harus sudah selesai semuanya. Karena ini hanya 3 soal dan soalnya saya rasa kalian bisa mengerjakan. Karena terkait dengan materi yang sudah dipelajari tadi. Ya, waktunya sudah selesai ya. Saya harap semuanya sudah menyelesaikan. Silakan yang belum mengirim jawaban, diklik tanda kirimnya ya. Ini saya cek di Google Form-nya sudah semuanya mengerjakan. Oke, terima kasih. Berarti sudah selesai. Belum terkirim, Bu. Belum terkirim ya? Ya, segera dikirim. Wika ya? Berarti sudah selesai ya untuk kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelum saya tutup, bagaimana dalam pembelajaran hari ini? Apa bisa diterima dengan baik? Halo. Bisa, Bu. Halo. Oke, bisa ya? Bisa, Bu. Ya. Bu. Nah, sebelumnya, sebelum saya tutup, saya juga akan mengingatkan terkait dengan pembelajaran pada pertemuan berikutnya, masih di trigonometri, terkait dengan aturan sinus dan kosinus. Silakan kalian pelajari dulu sebelum nanti
kita bertemu pada pembelajaran berikutnya agar pembelajaran lebih lancar. Gitu ya. Nah, menutup. Nah, ada pertanyaan? Berarti pembelajaran bisa kita tutup, kita akhiri. Namun sebelum kita tutup, alangkah baiknya kita tutup dengan doa. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa lagi. Untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, doa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih atas keaktifannya. Sampai bertemu pada pembelajaran berikutnya. Mohon maaf bila Ibu dalam menyampaikan materi ada kekurangan atau ada kata yang tidak enak di hati kalian. Ibu minta maaf. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih semuanya. Boleh meninggalkan room Zoom. Makasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Selamat melanjutkan kegiatan berikutnya. Siap, Bu. Dadah.